وهناك يبقى المحكوم عليه مقرنا sehingga segala orang yang hakim itu menerima atau mengakui hukum tersebut. Jika orang yang karena kesempurnaan keutamaan wal adil dan keadilan wal hukmi dan kemudian masyarakat dan pengagungan terhadap hukum tersebut. Wahunaka yas'adu aqwam bil fawzi wal halal. Dan di sana nanti ada beberapa kaum atau orang yang bahagia dengan keberuntungan dan kemenangan. Wa'izzi wa najati dan kelulusannya. Wa yasqa aqwam bil khizyi wal fadihati. Dan ada juga beberapa kelompok kaum yang sengsara dengan kehinaan wal fadihati dan dengan aib atau muka. Wa adzabul dan sengsara dengan aib binasa. Wa lihadza qala oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw rasul." Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul, yang mengawalkan al-kufri billahi wa rasulihi, yaitu mereka mengumpulkan antara kafir dengan Allah dan dengan Rasulnya, wa ma'asiyati Rasul dan mendurhakai Rasul. Lau tasawwa bihim al-ardh, ingin supaya mereka disamakan dengan kami. Yaitu mereka di jalan paling tinggi. Wa yakumuna dan mereka semua menjadikan kalau qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulu kafir ya laitani turaba. Dan orang kafir itu berkata, alangkah sebaiknya sekiranya dulu aku adalah lama. Wala yakunu Allah hadisa. Dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian itu. Bal yakunu bima'ani. Bahkan mereka mengakui dengan apa yang mereka lakukan itu. Wa tashhadu 'alaihim alsinatuhum. Yang akan bersaksi adalah lisan mereka, wa aydihim dan tangan-tangan mereka, wa arjuluhum dan kaki-kaki mereka, lima kaki yang lalu berkata yang dahulu mereka berbuat. Yauma yuwaffihi Allah jazaa'an bil-haqq. Pada hari itu Allah akan memberikan semua ganjaran mereka ganjaran mereka yang benar. Wa ya'lamuna anna Allah yuhibbul muttaqin. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah hakim yang benar. Fa'amma man warada min ada yang didapat dari hadis ini bahwasanya orang kafir yang menyembunyikan kafir mereka dan pengingkaran mereka. Maka terjadi pada sebagian keadaan pada hari kiamat. Inilah yang digunakan memenangkan azabillah. Ketika itu mereka berpikir bahwasanya pengingkaran mereka itu bagi mereka adalah azab dari Allah. Faiza arafu haqqa'i. Dan ketika mereka sudah mengetahui akibat-akibatnya, wasyahidat alaihi jawabihim, dan bersaksi atas mereka seluruh anggota mereka. Inilah itu tidak jadi aku. Ketika nampak itu perkara itu, wala yaqaf fil ismani dan tidak ada sisa ruang untuk berdusta, wala naf'ah wala kaya, dan itu tidak ada manfaat dan tidak ada benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab
kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pembahasan surah An-Nisa dan masuk kepada pembahasan ayat 43. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini panggilan terhadap orang-orang beriman. Karena yang mampu menjalankan atau yang akan menjalankan apa yang akan disebutkan dalam ayat ini sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Tapi bukan berarti yang tidak beriman tidak diperintahkan. Karena pendapat yang lebih kuat bahwasanya orang-orang kafir itu mukhatabuna bi ahkam syariah. Orang-orang kafir tetap diperintahkan untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Tapi syaratnya itu diterima kalau mereka beriman. Jadi mereka tetap diperintahkan untuk sholat, puasa, zakat dan semua. Sehingga nanti di akhirat mereka juga akan dihukum bukan hanya karena tidak beriman, tapi karena mereka meninggalkan perintah-perintah Allah seluruhnya di dunia. Makanya ketika ditanya ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Ketika penduduk neraka ditanya apa yang menyebabkan kamu dalam neraka, mereka mengatakan kami dulu tidak termasuk orang yang salat. Walam naku nut'imul miskin, tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, yang mendustakan adanya hari kiamat. Yang mendustakan hari kiamat orangnya dihukumi kafir. Tapi mereka juga menyebutkan bahwa selain itu kami juga tidak sholat. Ini menunjukkan bahwa semua ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan atau yang melarang dan mereka tidak laksanakan, maka mereka akan dihukum dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi kalau selama di dunia ini mereka tidak pernah sholat, maka itu akan menjadi hukuman bagi mereka nanti di akhirat. Jadi pengkhususan ayat ini mengatakan ya ayyuhalladzina amanu bukan berarti bahwa hanya orang beriman saja yang disuruh. Semuanya disuruh. Kenapa? Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama untuk seluruh manusia, bahkan kepada jin juga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat, menjalankan sholat, mendatangi masjid wa antum sukara, ketika kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk tertutup akalnya, tidak tahu apa yang dia bilang, apa yang dia ucapkan. Wala junuban, dan jangan juga mendekati sholat bagi orang yang junub, dalam keadaan junub. Illa abiri sabil, kecuali orang yang hanya melintasi jalan. Hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau kalian sedang sakit atau dalam keadaan bepergian jauh, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau seorang di antara kalian datang dari buang air besar atau air kecil. Al ghaid itu al makanul munkhafid. Asalnya kata ghaid itu tempat yang rendah. Biasanya orang Arab kalau mau buang hajat cari tempat yang rendah supaya tidak terlihat ketika buang hajat. Lama-lama jadilah istilah al-ghaid itu
adalah tempat buang hajat. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian dengan debu itu. Innallaha kana 'afuwan ghafura, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Qala Syekh rahimahullahu taala, yanha ta'ala ibadahul mu'minin, Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman secara khusus. Di sini larangan kepada orang beriman secara khusus, tapi tidak menutup larangan ini juga untuk selain orang beriman. Antaqrabus salata wa antum ayyaqrabus salata wa hum sukara, melarang mereka mendekati salat, melakukan salat wa hum sukara, saat atau ketika mereka dalam keadaan mabuk. Wawunya wawul hal. Hatta ya'lamu ma yaqulun, sampai kapan dilarang mendirikan salat? Sampai mereka tahu apa yang mereka ucapkan, ya, sampai sadar, sampai mereka sudah sadar, tahu apa yang mereka lakukan, tahu apa yang mereka ucapkan. Wa hadza syamilun li qurbani mawadhi'is salati kal masjid, larangan mendekati salat ini mencakup mendekati tempat-tempat salat. Jadi la taqrabus salata, jangan mendekati salat, termasuk juga jangan mendekati masjid. Ini tidak boleh orang teler masuk masjid, orang mabuk masuk masjid. Kenapa? Fa innahu la yumkinu sukranu min dukhulihi, karena tidak boleh dibiarkan, tidak mungkin, tidak memungkinkan, tidak boleh diizinkan orang mabuk itu masuk masjid. Nah, tidak tahu apa yang dia ucapkan, apa yang dia buat, bisa jadi dia pergi muntah di masjid, kencing di masjid, bikin kacau di masjid. Jadi dilarang mendekati masjid ketika orang itu mabuk. Wa syamilun bi nafsi shalat, termasuk juga salat itu sendiri. Ya, dilarang mereka untuk salat. Sampai teler baru salat juga main-main seumpamanya. Atau dia sementara mabuk-mabukan, masuk azan isya, pergi salat. Jangan dulu. Kamu sedang teler, tidak boleh salat. Fa innahu la yajuzu lis-sukrani salatun wala ibadah. Tidak boleh bagi orang yang mabuk melaksanakan salat wala ibadah, dan tidak ada ibadah yang lain juga. Baca Quran, puasa, apa saja. Karena apa? Likhtilati aqlihi, karena tidak ada akalnya. Tidak berfungsi akalnya, kacau akalnya, rusak akalnya. Wa adami ilmihi bima yaqul, dan tidak mengetahui apa yang dia ucapkan. Jadi semua ibadahnya kepada Allah tidak diterima. Kecuali beberapa seperti talak, cerai. Orang yang mabuk sengaja mabuk, maka jatuh cerainya. Kalau ada orang mabuk sengaja, artinya dia sendiri yang minum sengaja. Ketika dia mabuk, dia menceraikan istrinya, maka cerainya jatuh menurut jumhur ulama sebagai hukuman. Jadi kalau dia sadar, tidak ku tahu, orang dengar,
ada saksi bahwa kamu menceraikan istrimu ketika kamu mabuk, maka itu sudah dijatuhkan cerai. Begitu juga kalau dia merusak barang-barangnya orang, harus ganti. Nah, begitu juga kalau ternyata dia mabuk, dia berikan mobilnya, ya, ambil mobil, ambil bawa pergi. Karena ulama mengatakan sebagai hukuman semua tasarrufnya berlaku. Tidak ada akalnya. Siapa suruh tidak ke siapa suruh kasih hilang akal, kamu sendiri yang hilangkan akalnya. Ya. Beda yang tidak sengaja, artinya mungkin dia salah minum, atau mungkin dia dikerjain atau ditipu, dikasih minum, dia anggap minuman biasa ternyata memabukkan, maka tasarrufnya atau tindakan-tindakannya tidak berlaku. Tapi kalau dia mabuk sendiri kemudian mengatakan ambil minum rumahku atau kujual 1.000 rupiah, ambil bawa pergi, sebagai hukuman atas tindakannya yang Allah sudah kasih dia akal, dia hilangkan akalnya. Itu tidak mensyukuri nikmat. Orang mabuk itu orang yang tidak mensyukuri nikmat akal. Allah sudah memuliakan kita sebagai manusia dengan akal, dia kasih hilang. Itu termasuk kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, oleh sebab ini, haddada ta'ala wa ghayyahu ila wujudil ilm. Sebab ini Allah memberikan batasan hal itu, ya, batasan sampai kapan tidak boleh sholat, sampai kapan tidak boleh mendekati masjid. Wa ghayyahu, dan Allah menetapkan batasnya, ujungnya, sampai di mana? Ila wujudil ilmi, yaitu sampai ada ilmu, sampai kembali lagi akalnya. Al-ilm ila wujudil ilmi bima yaqulu as-sukran. Jadi larangan ini ada batasnya, ada jangkanya, yaitu sampai dia orang yang mabuk ini mengetahui apa yang dia ucapkan. Wa hadhil ayatul karimah, dan ayat yang mulia ini mansukhatun bi tahrimil khamri mutlaqan. Jadi ayat ini larangan salat ketika mabuk ini ayat sebelum turunnya pengharaman khamar. Sebelum turunnya pengharaman khamar. Maka ayat ini dinasakh dengan ayat yang mengharamkan khamar. Dan ayat ini ada sebab nuzul. Ada sebab nuzul. Karena kita tahu bahwa pengharaman khamar itu bertahap. Pengharaman khamar itu bertahap. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Jadi ayat ini hanya memberikan isyarat saja bahwa khamar itu ada baiknya, ada buruknya. Baiknya apa? Karena perdagangan, ada jual beli, ada dari tanaman dibuat khamar, jual beli, ada manfaat dunianya. Wa ismuha kabir, tapi dosanya, keburukannya itu jauh lebih besar. Jadi ayat ini hanya memberikan pandangan saja, artinya berpikir, kau pilih yang paling banyak mudaratnya atau yang manfaatnya sedikit. Tentu darul mafasidi muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Sekalipun banyak, kecuali kalau banyak sekali. Ya Allah hadis ayat ini disebutkan sebab nuzulnya ini ayat di Sunan Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib
Beliau berkata, anna rajulan minal ansar, ada seseorang dari Ansar, da'ahu, memanggil Ali radhiyallahu anhu wa Abdurrahman bin Auf. Dua orang diundang ke rumahnya seorang Ansar. Fasaqahuma qabla an tuhrama al-khamr. Dihidangkan minuman keras, khamar, sebelum diharamkan. Jadi panggil, karena tahu orang Arab dulu itu khamar itu minuman sehari-harinya. Ada tamu khamar, habis makan khamar, haus khamar. Ini kayak air putih. Kemudian setelah minum khamar, fa'ammahum Aliyyun fil maghrib. Ali bin Abi Thalib menjadi imam, sementara teler, sementara mabuk. Faqara'a qul ya ayyuhal kafirun. Dia membaca qul ya ayyuhal kafirun. Fakhalata fiha. Kacau di situ. Mau mengatakan la a'budu, mengatakan a'budu ma ta'budun. Mau mengatakan saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dia balik, saya menyembah apa yang kamu sembah. Itu parah itu. Kesalahan yang fatal dalam salat ketika merubah makna. Fanazalat, akhirnya turun ayat ini. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Apa? Karena ketika mabuk nggak tahu apa yang dia baca, sehingga bisa jadi dia membaca sesuatu yang bertentangan dengan akidah, atau dia salah membaca Al-Quran yang menyebabkan dia mengucapkan ucapan-ucapan kufur, atau dia ingin meminta rahmat Allah, murka Allah yang dia minta. Misalnya innallaha la yuhibbuz zalimin, dan mata innallaha yuhibbuz zalimin, waliyazbillah. Ini bisa jadi salah dalam membaca. Kini turun ayat ini. Kemudian di sini fa innal khamra, sesungguhnya khamar itu fi awalil amr, pada awal Islam, awal datangnya Islam, pada masa awal, kana ghaira muharramin, tidak haram. Thumma inna Allah ta'ala ta'arrada li'ibadihi bitahrimihi. Awalnya dihalalkan khamr ini karena hikmah. Hanya Aisyah mengatakan, "Law kana awwalu ma nazala minal Qur'ani la tashrabul khamr." Seandainya, kata Aisyah, ayat yang pertama kali turun itu kepada Nabi bahwasanya jangan minum khamar, langsung pengharaman khamar, maka orang Arab mengatakan kami tidak akan pernah menghentikan khamar. Kenapa? Karena kebiasaannya sulit untuk ditinggalkan, sehingga Allah memberikan tahapan ketika ingin mengharamkannya. Jadi Allah hanya memberikan mata innallaha ta'arrada atau innallaha arrada li ibadihi bitahrimi. Arrada artinya hanya memberikan kode, memberikan isyarat akan keharamannya. Artinya belum diharamkan, tapi ini seharusnya tidak baik, ini seharusnya ditinggalkan. Makanya mengatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Di sini juga judi belum haram. Kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Katakan pada keduanya itu, pada khamar dan judi itu ada keburukan yang besar. Jadi itsmun di sini bukan dosa, karena belum haram. Ya, ada keburukan yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat bagi manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukannya lebih besar daripada manfaat dari keduanya. Inilah landasannya kaidah itu. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil
masalih. Tsumma innahu ta'ala nahahum anil khamr. Kemudian setelah itu, setelah di Madinah, setelah hijrah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari meminum khamar indah huduris shalah. Jadi awalnya hanya mengatakan khamar itu banyak keburukannya, manfaatnya ada, tapi keburukannya lebih besar. Ketika itu artinya sahabat terserah mau minum tidak. Yang sudah bisa menghentikan, dia hentikan. Tapi yang belum masih tetap minum. Mau sebelum sholat, setelah sholat, pokoknya 24 jam masih bebas minum khamar. Kemudian Allah melarang mereka minum khamar ketika mau masuk waktu salat, indah huduris salat. Jadi ketika waktu salat akan masuk, mereka dilarang untuk minum khamar. Waktu salat 5, waktu salat 5. Jadi sebelum salat subuh tidak boleh ada yang minum. Kapan? Nanti sudah salat subuh. Sudah salat subuh minum. Mau masuk lagi waktu zuhur, stop, tidak boleh lagi. Kenapa? Sudah mau masuk waktu zuhur. Sempit. Begitu juga setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib tentu kosong karena sempit waktu. Biasanya mereka minum setelah isya. Setelah sholat isya baru minum. Karena waktunya panjang. Kenapa? Karena larangannya cuma pada waktu-waktu sholat saja. Ini termasuk tambah untuk mempersempit mereka dari meminum khamar. Sehingga mereka menghentikannya sedikit demi sedikit. Mereka meninggalkannya sedikit demi sedikit. Kama fi hadhil ayat, sebagaimana dalam ayat ini dilarang minum khamar ketika sudah mendekati waktu sholat. Kenapa? Karena tidak boleh dia sholat kalau mabuk, sedangkan sholat itu wajib. Berarti ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dia tidak bisa melaksanakan sholat kecuali dia meninggalkan khamar. Maka meninggalkan khamar ketika mendekati sholat itu hukumnya wajib. Hanya sahabat tidak lagi meminum ketika dekat waktu sholat. Tsumma innahu ta'ala harramahu 'alal itlaq. Ketika sudah kebiasaan minum mereka ini sudah berkurang karena ada batasan-batasan waktunya, sehingga candu mereka itu atau ketergantungan mereka terhadap khamar itu sudah berkurang. Apalagi ditambah keimanan mereka juga sudah semakin kuat. Kemudian mereka juga disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti berjihad, seperti sudah banyak syariat-syariat Islam yang diwajibkan, seperti berpuasa di bulan Ramadan, seperti sholat malam, sehingga yang mau teler malam-malam berpikir, wah kalau saya teler sebentar tidak salat tahajud lagi. Artinya porsi minumnya itu sudah berkurang. Sehingga ketika turun ayat pengharaman khamar sudah, bahkan ada sahabat itu sudah sudah mau dia teguk seperti ini. Dan ada informasi bahwa khamar sudah diharamkan, karena sudah buat. Tidak pikir bilang terakhir sedikit lagi. Terakhir. Tidak ada, langsung dia buat. Jika sudah diharamkan langsung. Bahkan penampungan khamar mereka itu, karena mereka menampung khamar. Karena khamar itu semakin lama semakin berkualitas. Itu semua dibuang semua. Sampai-sampai dalam riwayat itu tanah-tanah jalan-jalan kota Madinah itu penuh dengan khamar. Kenapa semua orang tumpah itu khamarnya? Dibuang semua. Setelah turunnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, di sini mengatakan tsumma innahu ta'ala harramahu 'alal itlaq fi jamil awqat. Allah mengharamkannya secara mutlak di seluruh waktu, fi qauli dalam firman-Nya
ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar itu, wal maisir judi itu, wal ansabu berhala-berhala, wal azlamu undian-undian, rijsun min amali syaitan adalah keburukan dari amalan-amalan syaitan, artinya godaan-godaan syaitan. Perbuatan ini adalah tipu daya syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Setelah ayat ini turun, sudah semua sahabat meninggalkan khamar. Al-ayah, artinya ayat sampai akhir. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini, fa innahu yashtaddu tahrimuhu waqta shalah waqta huduris shalah. Jadi khamar sudah haram secara keseluruhan, secara mutlak, setiap waktu. Tapi kalau ada lagi yang masih mau minum atau yang masih minum padahal sudah diharamkan, maka keharamannya berlipat ganda apabila dia minum sebelum waktu salat. Jadi sekalipun ayat ini sudah dinasakh, hukum jadi nasakh, tapi yang dinasakh di sini adalah kebolehan khamar. Yang dinasakh adalah kebolehannya khamar yang dinasakh. Artinya ayat ini kan melarang hanya kalau masuk waktu salat. Mafhum mukhalafahnya, kalau bukan mendekati waktu salat berarti boleh. Mafhum mukhalafahnya ayat ini. Jadi yang dinasakh ini hanya mafhum mukhalafahnya saja. Jadi ayat ini dinasakh sebagian saja, bukan ayatnya yang dinasakh, tapi mafhum mukhalafahnya. Karena mafhumnya mengatakan yang dilarang adalah kalau kamu mabuk jangan mendekati sholat. Berarti kalau tidak mau jadi sholat, boleh mabuk. Setelah sholat isya seumpamanya, boleh mabuk. Nah, inilah mafhum mukhalafahnya, ini yang dinasakh. Sehingga ketika turun ayat pengharaman khamar, hukumnya haram, berdosa, tapi lebih berdosa lagi kalau dia minum khamar di waktu mau memasuki waktu sholat. Jadi dua ayat yang dia kena. Ayat haramnya khamar, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir fajtanibu, itu larangannya. Kemudian larangan kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi larangan salat bagi orang yang mabuk itu masih berlaku. Dan dosanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena sudah mabuk tidak salat lagi. Atau ketika dia salat, dia dianggap bermain-main karena salatnya tidak sah. Salatnya tidak sah karena tidak tahu apa yang dia ucapkan. Kenapa dosanya bertambah, keharamannya bertambah apabila seorang itu minum khamar ketika waktu salat tiba? Litadammunihi hadhil mafsadal azimah, karena mengandung kerusakan yang besar. Nah, kalau dia salat sambil mabuk, kerusakan khamarnya ada, kerusakan juga dia merusak salatnya. Nah, jadi dia menggabungkan 2 kerusakan. Kerusakan pada khamar karena menghilangkan akal, kemudian kerusakan pada sholatnya karena sholatnya tidak sah. Kenapa? Apa sudahnya itu di situ? Ba'dah.
bi'adami. Bi'adami, tambah mim di situ. Bi'adami husuli maksudi salat. Karena tidak tercapai tujuannya salat. Apa tujuannya salat? Waqimis salata zikri. Salat untuk mengingat Allah. Nama teler, orang teler dengan caranya dia mengingat Allah. Berarti tujuan utamanya salat tidak terpenuhi kalau orang itu sedang mabuk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana tanah sementara teler, sementara mabuk. Jadi kenapa dosanya orang yang mabuk ketika masuk waktu salat berlipat ganda? Karena itu pertama rusak dirinya sendiri, kemudian merusak salatnya. Kenapa? Karena tujuan salatnya tidak tercapai. Alladzi huwa ruhuhu wa lubbuha, ruhuha wa lubbuha, yang mana salat itu tujuan salat itu adalah ruhnya dan intinya salat dia tidak dapatkan wal khusyuk, yaitu khusyuk. Makanya salat itu, ibadah salat itu pahalanya tergantung khusyuknya. Jadi sekalipun kamu takbiratul ihram, salam, bisa jadi ada orang salat tidak ada pahala nada. Salatnya hanya menggugurkan kewajibannya saja. Salatnya hanya menggugurkan kewajibannya saja. Tidak dapat pahala, tidak dapat pahala. Bagaimana caranya? Tugasnya, tujuannya salat mengingat Allah. Nah, dia tidak ada ingat. Takbiratul ihram sudah lari ke sana kemari bertanya. Assalamualaikum baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada ingat sama sekali dalam salat. Sehingga tujuan salat tidak terpenuhi. Bayangkan kalau ada orang disuruh kerja, suruh menyapu. Nyagos sana, dorong ke sana, selesai. Memang masih banyak sampah itu. Berarti dia tidak membersihkan. Sekalipun dia pegang sapu, dia ke sana kemari, dorong sana. Di situ terus ini sapu ke sini, sapu lagi ke sana. Ini orang membersihkan atau tidak? Tidak membersihkan. Dapat gaji kalau dia dipekerjakan, tidak ada gajinya. Saya dari tadi pagi saya menyapu. Ya menyapu tapi tidak bersih. Kenapa? Karena tujuan dari pekerjaan itu tidak tercapai, sehingga pahalanya tidak kamu dapat. Ya? Jadi ketika sholat dia tidak mencapai tujuan sholat, maka sia-sia sholatnya, hanya menggugurkan kewajiban saja. Artinya ketika orang itu sholat tanpa khusyuk, sholatnya sah, tapi tidak ada pahalanya. Ini kadar pahalanya tergantung. Saya mengatakan seorang itu terkadang sholat hanya dapat seperduanya, hanya dapat sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sampai sepersembilannya, sepersepuluhnya. Nabi mulai dari seperdua. Ulama mata ini tandanya bahwa paling tinggi orang khusyuk itu seperdua sholatnya. Seperdua sholatnya orang paling tinggi khusyuknya. Yang normal lah. Yang normal dia khusyuk seperdua sholatnya. Sedikit orang yang bisa lewat dari situ. Yani bi'adami husuli maqsudis shalah alladhi waruhu wal khusyu' wal qam fa innal khamra yani huwa al khusyu'u wa hudurul qalb. Artinya hatinya hadir, artinya dia menghayati gerakan salatnya, bacaan salatnya. Karena terkadang ada orang fisiknya saja yang salat, hatinya kemana-mana, tidak hadir, hatinya tidak hadir dalam salat. Jadi dia menghadirkan salatnya dari segi fisik saja, tidak melaksanakan salat dengan hatinya. Nah ini khamar ini yuskirul qalb. Khamar ini memabukkan hati. Hatinya yang mabuk, peler. Kenapa? Karena itulah sembarang Nabi bilang, ala inna fil jasadi mudghah, idza salat salahal jasadu kullu.
Seandainya bagus hatinya, hadir hatinya, otaknya juga hadir. Mabuk hatinya. Wa yasuddu an dzikrillahi wa anis shalah. Dan mencegah dari zikir kepada Allah dan dari salat. Ya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Tujuannya khamar dan judi, syaitan menggoda kita untuk minum khamar dan judi. Itu tujuannya apa? Untuk menimbulkan permusuhan dan perpecahan di antara kita. Nah, orang teler sembarang bilang, si baji lagi, baku bunuh lagi, keluar caci makinya. Begitu juga dengan judi. Waktu menang senyum-senyum, waktu kalah, mos. Sehingga terjadi permusuhan gara-gara judi. Kemudian melalaikan dari zikir kepada Allah, melalaikan dari ibadah, dan melalaikan dari salat. Kalau orang judi, kalau belum untung, belum menang, tidak mau tinggal itu, biar waktu salat, jangan dulu. Begitu juga kalau mau menang, tidak mungkin, menang kayak ini, tunggu dulu. Satu kali mami cemeh. Sudah, tidak mau tinggal salatnya karena mau menang ini. Tidak mungkin bilang, berhenti dulu, salat dulu. Kalau berhenti itu berarti diulang lagi dari awal. Tadi mau menang ini. Jadi menghalangi, ingat kepada Allah, menghalangi salat. Wa yu'khadhu minal makna. Dan dipahami juga dari makna larangan ini, illahnya. Ini al-makna di sini illah. Makanya terkadang ada hukum ghairu ma'qulil makna. Ada hukum tidak diketahui maknanya, artinya tidak diketahui illatnya. Wa yu'khadhu minal makna, diambil dari makna atau illah atau manatnya, kalau istilah al-manat. Dari ayat ini, man ad-dukhulu fil masjid fi halatin nu'as al-mufarrid. Larangan masuk ke dalam salat ketika sangat mengantuk. Ini ketika sangat mengantuk sehingga tidak bisa, tidak tahu apa nu baca, salat sambil tertidur, nah itu juga dilarang. Jangan salat ketika sedang mengantuk berat, sangat mengantuk berat. Makanya Nabi SAW di sini ketika melihat ada tali yang bergantung antara dua tiang, Nabi bertanya, siapa yang punya tali ini? Di antara dua tiang diikat. Ma hadzal habl? Qala hadza hablul li Zainab. Ini talinya Zainab, istrinya Nabi SAW. Untuk apa ini tali? Fa idza fatarat ta'allaqat. Jadi kalau dia sudah capek salat atau sudah mengantuk, dia gantungkan dirinya supaya tetap salat. Jadi dia paksa dirinya salat sekalipun dalam keadaan capek dan mengantuk. Rasul mengatakan, "La, jangan begitu. Hulluh, hilangkan ini tali ini. Liusalli ahadukum nasyatah." Hendaklah kalian salat dalam keadaan segar, jangan dalam keadaan mengantuk. Fa idza fatara, kalau dia capek, falyaq'ud, maka hendaklah dia tidur, duduk, istirahat dulu, hilangkan dulu ngantuknya, hilangkan dulu capeknya, baru salat. Nah, jangan sampai kamu kayak orang mabuk juga. Nah, apa bedanya orang mabuk dengan orang tidur? Sama-sama tidak tahu apa yang dia bilang. Makanya di sini mengatakan idza na'isa ahadukum, apabila seorang di antara kalian mengantuk wa huwa yusalli, dia sedang salat. Wa huwa yusalli falyarqud, hendaklah dia tidur. Hatta yadhhaba anhu an-naum, sampai hilang ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla, karena seorang di antara kalian kalau sedang salat wa huwa na'isun, salat sambil mengantuk, sambil tidur. La yadri, dia tidak tahu, la'allahu yastaghfir, dia beristighfar, fayasubu nafsa, dia inginnya beristighfar, ternyata dia melaknat dirinya karena salah bilang, salah ucap. Atau dia sujud tidak bangun-bangun, atau dia buang angin tidak sadar. Nah, jadi mirip dengan orang teler. Ini sama saja. Kenapa? Kenapa orang mabuk dilarang salat? Karena tidak ada
tidak ada akal, tidak tahu apa yang dia bilang, maka semua yang bisa menghilangkan akal, semua yang bisa mengganggu pikiran, maka jangan masuk salat. Karena itu ilahnya. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar dengan ilahnya. Kalau ada ilahnya maka ada hukum. Tidak ada ilahnya tidak ada hukum. Alladzi la yash'uru sahibuhu bima yaqul wa yaf'al. Orang yang mengantuk orang yang mengantuk itu orang yang mengantuk itu tidak merasakan, tidak menyadari apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Bal la'alla fihi, bahkan bisa jadi pada ayat ini isyaratun ila annahu yanbaghi liman arada shalah, isyarat bagi orang yang ingin salat ayyaqta anhu kulla syaghilin yashghulu fikrah. Artinya ayat ini memberi isyarat bahwa orang yang mau salat itu harus memutuskan dulu segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi. Jadi kalau ada mau kerja sangat mendesak, yang kamu khawatir kalau kamu pergi sholat akan mengganggu pikiranmu, selama halal, yang sampai judi mengganggu pikiran saya ini kalau atau momi gol, momi sedikit lagi, setengah jam lagi selesai pertandingan, jam sholat dulu, tidak bisa. Nah ini bukannya sesuatu yang bermanfaat, tapi kalau sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang wajib, yang penting, yang darurat, maka selesaikan dulu baru pergi sholat. Selesaikan dulu perkara yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat. Kamudafatil akhbathaini, seperti menahan hajat, buang air kecil, buang air besar. Yang sudah mau sekali kencing, antrian di WC, terima sholat deh, daripada antri juga, tidak. Sholat sambil tahan-tahan, buang hajatnya, tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Kenapa? Karena ini terus pikir. Jangan sampai ada yang keluar, jangan tahan terus, jangan sampai batal sholatnya ketika dia sholat. Jadi menahan. Rasul mengatakan la sholata li hadratit ta'am wala wa huwa yudafiul ahbasai. Tidak sempurna sholatnya. Di sini bukan berarti tidak sah. Sholatnya sah. Tapi karena hilang khusyuknya, kayak tidak sempurna salatnya orang yang ketika sudah dihidangkan makanan seperti di sini. Yudafil akhbathaini wa tawakkuli ta'am. Artinya ingin sekali mencicipi makanan atau sudah disiapkan hidangan makanan dan selainnya. La salata li hadrati ta'am, kata Rasulullah, tidak sempurna salatnya orang yang sudah dihidangkan makanan. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan, azan, qamat, makan dulu. Dan jangan terburu-buru, kata Rasulullah. Dikasih masuk semua di mulutnya. Karena dia kejar sholat, jangan sampai masih ada satu potong daging di mulutnya masih sholat juga. Artinya selesaikan. Supaya apa? Ketika masuk dalam sholat dia sudah khusyuk. Dia sudah selesaikan hajatnya. Begitu juga seumpamanya kalau dia sedang sedang operasi, seumpamanya dokter sedang mengoperasi orang sakit, atau dia menunggu orang yang sakit, ada orang sekarat, seumpamanya ada orang sekarat, kalau dia tinggalkan sholat jangan sampai sudah selamat tinggal, atau dia membutuhkan dia, jadi sampai ada penggantinya baru dia pergi salat. Yang penting tidak keluar waktu salat. Waktu salat. Artinya di sini dilihat kondisi. Makanya kata Huzaifah, min fiqhir rajul, di antara fikihnya seseorang itu dia tidak masuk salat kecuali sudah hilang semua beban-beban pikirannya. Sehingga dia betul-betul menghadirkan kekhusyuan dalam salatnya. Kama warada fi dzalika al-haditsus sahih, sebagaimana terdapat hal itu dalam hadis sahih. Hadis yang saya sebutkan tadi. La salata li hadratit ta'am wala huwa yudafi'u al-akhbathain.
Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Tsumma qala wala junuban illa anisa. Membahas tentang junub. Jelas junub tidak boleh sholat. Yang jadi perselisihan nanti, bolehkah orang junub termasuk haid masuk dalam masjid? Insyaallah nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lahu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.